Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad alaihi wa ala alihi wasallam. Para santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kajian faedah-faedahnya tolong dicatat, karena nanti di akhir kajian kita akan membuat soalan dan juga ada sedikit hadiah biasa, tidak banyak tetapi bisa untuk membangkitkan semangat dalam rangka thalabul ilmi. Pembahasan di malam hari ini kita akan mengulang kembali tentang sejarah Nabi, dan mungkin kita fokuskan dengan sejarah saja, karena memang pelajaran sejarah juga di kelas mungkin kurang diajarkan. Maka kita akan buat kajian saja setiap malam Ahad tentang sejarah Nabi SAW dari awal sampai akhir. Baik, para santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan membahas seputar nasab Nabi. Dan nanti dalam kajian ini banyak nama yang akan saya sebut, tolong dicatat dan dihafal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sejarah satu nabi pun di bumi ini sejak zaman Nabi Adam sampai kepada nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel, Nabi Isa bin Maryam, kemudian ditutup dengan kenabian Nabi Arab, Nabi yang diutus kepada seluruh manusia dan jinnya. Dialah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang saya ingin katakan bahwa tidak ada sejarah para nabi yang paling lengkap, yang paling detail, yang dikisahkan kepada manusia melebihi kisah Nabi. Apakah itu Nabi Isa, apakah Nabi Musa, atau nabi-nabi yang lainnya, tidak sedetail Nabi kita. Bahkan sampai dicetak banyak-banyak buku sejarah, banyak ditulis oleh para ulama dari kehidupan Nabi SAW dari lahir sampai mati. Itu ditulis oleh ulama sejarah dengan sangat detailnya. Bahkan sampai disaring mana riwayat-riwayat yang sahih, mana riwayat-riwayat yang tidak sahih. Saking telitinya para ulama, sehingga dibutuhkan oleh semua orang. Makanya kalau kita melihat sejarah Nabi, betul-betul mempelajari secara detail, maka kita yakin bahwa memang Nabi Muhammad itu seorang Nabi dan Rasul yang diutus Allah kepada kita. Karena orang-orang yang ngaku Nabi itu sudah ada.
Di zaman Nabi SAW saja orang ngaku Nabi itu sudah ada. Seperti contohnya Musailamah Al-Kadzdzab, itu ngaku Nabi dari Yamamah. Kemudian Al-Aswad Al-Ansi, ngaku Nabi dari Yaman. Kemudian Tulaihah ibn Khuwailid, itu juga ngaku Nabi di zaman Nabi. Bahkan ada seorang wanita ngaku Nabi juga, namanya Sajah bintul Harith. Itu ngaku Nabi, itu perempuan itu, dan itu ada di zaman Nabi. Tetapi kalau hari ini kita tanya kepada manusia, mana para pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab? Enggak ada yang ngaku. Mana pengikutnya Al-Aswad Al-Ansi? Enggak ada juga yang ngaku. Bahkan tidak ada ajarannya sedikit pun yang sampai kepada kita, karena memang mereka bukan nabi asli, tapi nabi palsu. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan kepada manusia, siapa pengikut Rasul? Semua mengaku saya pengikut Muhammad selama dia beragama Islam. Bahkan mereka berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajarannya, mempelajari sunnah-sunnahnya, membaca sirah-sirahnya, dan begitu seterusnya. Bahkan saking lengkapnya sejarah Nabi SAW itu mencakup seluruh kehidupan manusia. Sirah Nabi itu sangat dibutuhkan oleh para pemimpin, sangat dibutuhkan sampai kepada jenderal perang, sangat dibutuhkan kepada para pedagang, kepada para peternak sekalipun, bahkan kepada seorang bapa, bahkan seorang kawan, bahkan seorang guru dan dai, bahkan orang-orang yang terkena musibah sekalipun, bagaimana cara menghadapi hidup, semua berhajat kepada sejarah Nabi. Karena Nabi SAW bukan hanya seorang Nabi, bukan hanya seorang Rasul, dia pun seorang pemimpin, dia pun seorang jenderal perang, dia pun seorang pedagang, dia pun seorang yang menggembala ternak kambing, dia pun seorang pendidik dan guru. Bahkan berbagai macam musibah yang ada pada kita pernah dialami Nabi SAW. Kalau anak-anak kita meninggal, anak-anak Nabi juga meninggal. Kalau kita miskin, Rasul pun pernah miskin. Kalau kita sakit, Rasul pun pernah sakit, dan begitu seterusnya. Jadi Nabi SAW itu lengkap. Makanya kalau kita mempelajari sejarah Rasul itu, kita akan mendapatkan faedah yang banyak bagi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai sejarah Nabi ini dari sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dicantumkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dari Wasilah ibn Asqa radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa Kinanatan min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanata, wastafa Hashiman min Quraisyin, wastafani min Bani Hashim. Qala Abu Isa At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Dari Wasilah ibn Asqa radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, dan Allah memilih suku Quraisy dari keturunan Kinanah, dan Allah memilih Bani Hashim dari suku Quraisy, dan Allah memilih diriku dari Bani Hashim. Dari sini kita tahu bahwa nasab Rasul itu nasab-nasab mulia. Sampai kepada siapa?
Nabi Allah Ismail putra Ibrahim. Baik, kita akan jelaskan nasabnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita urut dari Ibrahim dulu. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim itu punya istri 4. Jadi istrinya Nabi Ibrahim itu ada 4. Yang masyhur 2. Pertama Sarah dan yang kedua Hajar. Tapi istri Ibrahim itu semua ada 4 dan anaknya banyak. Kita urut dari Hajar dulu, karena dari Hajar inilah anak pertama Ibrahim lahir. Hajar ini dahulunya adalah seorang putri raja dari kabilah atau kerajaan Kan'aniyun. Tetapi kemudian kerajaan Kan'aniyun ini diserbu oleh Farainah, oleh kerajaan Farainah. Farainah ini jama daripada Fir'aun. Maka runtuhlah kerajaan Kinanah itu, dan kekuasaan diambil oleh Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim. Karena Fir'aun itu istilah raja bagi negeri Mesir. Bukan Fir'aun di zaman Nabi Musa saja. Di zaman Nabi Yusuf pun ya Fir'aun juga. Di zaman Nabi Ibrahim penguasa Mesir disebut Fir'aun juga. Lah ketika kemudian orang-orang Kan'aniyun itu kalah oleh orang-orang Farainah. Lah penguasa Kan'aniyun itu punya putri namanya Hajar. Ayahnya dibunuh, kemudian anaknya diculik dan dibesarkan oleh Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hijrah dari negeri Babylon, Irak, ke Palestina, kemudian terjadi paceklik hebat di Palestina, akhirnya pun mengadu nasib ke Mesir. Lah istri Ibrahim ini sempat diculik tuh sama raja Fir'aun Mesir di zaman itu, karena terkenal kecantikannya. Suka raja itu dengan istri Nabi Ibrahim namanya Sarah itu. Kemudian Sarah ketika hendak digagahi kehormatannya, tiba-tiba kemudian Sarah berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dia. Dan juga Ibrahim ketika tahu istrinya diculik, dia pun sholat dan berdoa agar istrinya dilindungi Allah. Tiba-tiba ketika si Fir'aun hendak mendekati Sarah, Sarah berdoa, setruklah si Fir'aun ini, tidak bisa bergerak. Akhirnya dia pun meminta supaya Sarah berdoa kepada Allah agar setruknya disembuhkan. Maka Sarah berdoa, setruknya disembuhkan. Sudah disembuhkan, masih penasaran juga mau mendekati Sarah. Sarah berdoa lagi, setruk lagi. Akhirnya kemudian sampai 3 kali si Fir'aun ini ketakutan, jangan-jangan Sarah ini bukan manusia tapi setan. Makanya dia ngomong sama prajuritnya, ngapain kau datangkan setan kemari? Kusuruh kalian datangkan manusia, setan pula datangkan kemari, katanya. Ngamuk si Fir'aun ini. Karena dia takut kewalat, maka Sarah ini dikasih hadiah seorang wanita namanya Hajar, putra raja Kan'aniyun yang kekuasaannya direbut Fir'aun. Jadi Hajar itu putri raja, bukan semata-mata budak, tidak, dia putri raja. Makanya kita katakan kepada orang-orang Yahudi yang suka menghina umat Islam itu, apa kata orang Yahudi itu? Kami lebih mulia dari orang Islam, katanya. Kenapa? Karena Nabi kami, maksudnya sampai kepada Ishak sana, itu putri orang merdeka. Sarah itu orang merdeka. Tapi Nabi kalian, maksudnya Nabi SAW, sampai kepada Ismail, itu turunan budak.
Tolong akhwat jangan ngobrol ya, dengar sampai sini. Musrifahnya tolong diatur. Kalau perlu lakban saja mulutnya. Ya. Jadi kalau dengar kajian tolong dicatat, jangan ngobrol. Kalau ngobrol keluar saja. Ya. Nanti enggak dapat faedah. Ya Ustaz harus tegas masalahnya. Ini santri ini kalau di luar, di dalam pesantren ngobrol, nanti kalau ngaji di luar lebih ngobrol lagi. Coba dengarkan. Jadi akhirnya kemudian orang-orang Yahudi menganggap bahwa kita umat Islam ini punya nabi turunan budak katanya. Kami nabi kami orang merdeka karena Fir'aun ini menyerahkan Hajar kepada Sarah memberikan hadiah. Maka kita katakan bahwa Hajar itu putri raja. Sarah bukan putri raja, tapi dua-duanya wanita mulia. Lah ketika kemudian Hajar pun dihadiahkan kepada Sarah dan hidup satu rumah dengan Ibrahim, kebetulan Sarah itu tidak punya anak. Karena tidak punya anak, dia ingin supaya suaminya punya keturunan. Ditawarkanlah supaya Ibrahim menikahi Hajar. Subhanallah, ketika Ibrahim menikahi Hajar, rupanya Hajar hamil. Kemudian lahirlah anak pertama Ibrahim, namanya Ismail. Ini anak pertama dari istri Ibrahim yang disebut Hajar tadi. Kemudian yang kedua, istri Ibrahim adalah Sarah, dan Sarah ini istri pertama dia. Yang kata ulama sejarah ini memang kecantikannya terkenal, memiliki separuh kecantikan Hawa. Cantik sekali Sarah. Lah setelah kemudian Hajar punya anak Ismail, Allah takdirkan rupanya Sarah mengandung. Akhirnya melahirkan putra kedua Ibrahim namanya Ishak. Kemudian yang kedua namanya Al-Is. Ya. Ishak. Kemudian Ishak menikah dan punya dua anak. Pertama Al-Is, yang kedua Yakub. Nabi Yakub ma'ruf, ya. Ini kita urut dari istri Ibrahim. Kemudian yang ketiga, istri Ibrahim yang ketiga. Jadi Ibrahim kemudian menikah dengan seorang wanita dari wanita-wanita Kan'aniyah, namanya Qaturah. Jadi istri Ibrahim yang ketiga namanya siapa? Qaturah. Qaturah ini seorang putri bangsawan Kan'aniyin. Dari Qaturah ini lahir 6 putra. Lahir anak-anak Ibrahim sampai 6 keturunan, 6 anak. Yang pertama Zumran. Ini anak Ibrahim dari Qaturah, putri Kan'aniyah ini. Yang pertama namanya Zumran. Yang kedua namanya Saraj. Zumran, Syaraj. Yang ketiga namanya Yagsan. Kemudian yang keempat namanya Naksan. Yagsan, Naksan. Kemudian yang nomor 5 namanya Madian. Ada negeri namanya Madian, diutus Nabi siapa? Syuaib. Ya, negeri Madian itu dari nama putra Ibrahim namanya Madian. Terlahirlah kota Madian. Nah, diutus Nabi Syuaib di situ. Ya. Dan yang keenam tidak disebut namanya karena belum dikasih nama, kemudian meninggal. Tapi dari Qaturah ini punya 6 anak. Yang pertama Zumran, yang kedua Saraj, yang ketiga Yaksan, yang keempat Naksan, yang kelima Madian. Dan yang keenam tidak disebut namanya karena keburu mati, belum dikasih nama, mati. Kemudian Ibrahim menikah lagi itu dengan seorang wanita namanya Hajun bintu Amin. Hajun bintu Amin. Dan Hajun bintu Amin ini dari
wanita keturunan Jurhum. Punya anak juga tuh, 5 anak dari Hajun ini. Pertama Kisan, anak pertama namanya Kisan. Kemudian yang nomor 2 Suraj. Kemudian yang nomor 3 Umaim. Kemudian yang nomor 4 Lutan. Kemudian yang nomor 5 Nafis. Aneh-aneh namanya kan? Ya. Kisan, Suraj, Umaim, Lutan, Nafis. Ini putra anak-anak daripada Ibrahim dari istri keempatnya, namanya Hajun binti Amin. Ya. Kita sudah kenal sampai di sini istri Ibrahim dan anak-anaknya. Taib. Kita kembali kepada nasab Nabi SAW sampai kepada Ismail kan. Lah Ismail ini putra Ibrahim. Tapi yang masyhur dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari turunan Ibrahim itu cuma 2. Karena dari 4 istri ya dan juga belasan putra Ibrahim itu yang jadi nabi kan cuma 2 saja. Pertama Ismail putra Hajar, dan yang kedua Ishak putra Sarah. Ya. Lah dari Sarah ini melahirkan Ishak. Kemudian dari Ishak melahirkan 2 putra. Pertama Al-Is yang kemudian nanti akan menjadi bapak bagi bangsa Romawi. Orang-orang Romawi, orang-orang Rum, orang-orang Eropa sana, itulah turunan dari Al-Is. Adapun Yakub yang nama aslinya Israel, maka kelak Yakub ini akan menjadi bapak bagi Bani Israel. Kalau disebut Bani Israel berarti bapaknya Nabi Yakub tuh, karena Yakub itu nama lain daripada Israel, sehingga turunan Yakub disebut Bani Israel. Lah Yakub ini punya istri 4 juga, yang 2 sah dan 2 budak. Yang sah istri pertama namanya Lia. Dari Lia ini kemudian punya anak 6. Siapa? 1 Ruben. 1 Ruben. Yang kedua Syamun. Yang ketiga Lawi. Yang keempat Yahuda, yang turunannya jadi Yahudi itu. Kemudian yang kelima Yasakir. Kemudian yang keenam Zabulun. Hafal ya. Jadi dari Lia ini punya anak 6. Pertama Ruben, yang kedua Syamun, yang ketiga Lawi, yang keempat Yahuda, yang kelima Yasakir, yang keenam Zabulun. Ini dari istri pertama namanya Lia. Kemudian yang istri kedua namanya Rahil. Istri kedua namanya Rahil, punya 2 anak. Pertama Nabi Yusuf. Anaknya Rahil ini pertama Nabi Yusuf alaihi salam, dan yang kedua Binyamin. Kemudian dari budaknya yang nomor 3 ada budaknya namanya Zulfa. Dari Zulfa ini lahir 2 anak. Pertama Jad dan yang kedua Ashir. Jad dan Ashir. Kemudian dari budak yang kedua namanya Balha. Budaknya namanya Balha, lahir 2 anak juga. Yang pertama dan yang kedua Naftali. Saya ulang ya, dengarkan, catat aja, enggak usah ribut ya. Jadi Nabi Yakub itu punya 4 istri,
2 merdeka, 2 budak. Yang merdeka pertama namanya Lia, punya anak 6. 1 Ruben, 2 Syamun, 3 Lawi, 4 Yahuda, 5 Yasakir, 6 Zabulun. Dari Rahil punya 2, Nabi Yusuf alaihi salam dan Binyamin. Ini dari 2 istri yang merdeka. Dari 2 budaknya, pertama namanya Balha, lahir juga 2 anak namanya Dan, kemudian Naftali. Dan dari Zulfa lahir juga dari Balha lahir juga Balha pertama Zulfa budaknya melahirkan Jad dan Ashir, kemudian dari Balha lahir Dan Naftali. Berarti semua putra Yakub itu ada 12. 6 dari Lia, 2 dari Rahil, 2 dari Zulfa, 2 dari Balha. Lah dari 12 putra Yakub ini, itulah yang kemudian memberikan keturunan yang disebut dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu keturunan dari 12 orang ini. Dan nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel ini ribuan para nabi. Taib, sampai di sini keturunan dari Sarah. Kita beralih keturunan Hajar. Ini pembahasan kita. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam pernah menikah 2 kali. Tapi istri pertamanya diceraikan dan tidak sempat punya anak. Kenapa diceraikan? Karena istri pertamanya su'ul khuluq, jelek akhlaknya. Makanya Nabi Ibrahim memerintahkan Ismail untuk menceraikan istrinya karena buruk akhlaknya. Setelah itu kemudian Nabi Ismail menikah lagi dengan wanita Jurhumiyah yang namanya Ra'lah binti Mudad. Ra'lah binti Mudad. Nah, itulah istri Ismail yang kedua, seorang wanita dari keturunan kabilah Jurhum. Ra'lah binti Mudad ini. Lah dari Ra'lah binti Mudad ini lahir banyak turunan Ismail itu. Jadi Nabi Ismail itu punya 12 anak juga. Sama dengan Nabi Yakub punya 12 anak, Ismail juga punya 12 anak. Siapa 12 anak Ismail ini? Yang pertama Nabat. Yang pertama Nabat, atau disebut Nabit, bisa Nabat, bisa Nabit. Ya. Kemudian yang kedua Yatur. Yatur. Kemudian yang nomor 3 Kaidar. Kaidar. Kemudian yang nomor 4 Adab, Kaizum. Kemudian yang nomor 11 Dumah. Dan yang nomor 12 Masyi. Saya ulangi nih, ini penting mengenal putra-putra Ismail nih. Ya. Pertama Nabat atau Nabit, kemudian Yatur, kemudian Kaidar, kemudian Adabil, kemudian Mibsam, kemudian Misma, kemudian Hadar, kemudian Taima, kemudian Nafisi, kemudian Kaizum, kemudian Dumah, dan yang terakhir Masyi. Inilah 12 anak-anak dari Ismail alaihi salam. Lalu dari 12 putra Ismail ini atau putra putri Ismail ini, Nabi SAW itu ke yang mana tuh? Ada yang mengatakan
Nabi SAW itu nasabnya sampai kepada Nabat. Yang pertama tadi, Nabat bin Ismail. Tapi ada juga mengatakan Kaidar. Tapi yang masyhur, Nabi itu nasabnya sampai kepada Nabat atau Nabit putra Ismail, dan Ismail putra Ibrahim. Baik, kita akan sebutkan nama atau nasab Nabi SAW. Perhatikan, santri harus hafal sebenarnya nasab Nabi. Ya, malu kalau santri tidak hafal. Imam Bukhari menyebutkan nasab Nabi SAW, dan juga Imam Ibnu Ishaq dan yang lainnya juga menyebutkan nasab Rasul. Ma'ruf. Nama Nabi kita Muhammad SAW siapa? Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Dengarkan dulu aja. Ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'd ibni Adnan. Apa nih Ustaz nih ibni terus nih? Ya. Dengarkan. Ya, tulis, dengarkan dan tulis. Muhammad putra Abdullah. Muhammad putra Abdullah. Abdullah putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib putra Hashim. Dan Hashim putra Abdi Manaf. Abdi Manaf putra Qusay, dan Qusay putranya Kilab. Kilab putranya Murrah. Murrah putranya Ka'ab. Ka'ab putranya Lu'ay. Lu'ay putranya Ghalib. Ghalib putranya Fihir. Fihir putranya Malik. Sampai di sini tinggalan. Ya. Nanti saya ulang 2 kali, dengerin dulu. Fihir putranya Malik, Malik putranya Nadhr. Kemudian Nadhr putranya Kinanah, Kinanah putranya Khuzaimah. Khuzaimah putranya Mudrikah, Mudrikah putranya Ilyas, Ilyas putranya Mudhar, Mudhar putranya Nizar, Nizar putranya Ma'ad, Ma'ad putranya Adnan. Ya. Coba hafal, siapa yang hafal? Ya. Ada hafal pula kawan. Ya. Ya. Saya ulang sekali lagi, nanti nggak diulang. Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, putra Abdi Manaf, putra Qusay, putra Kilab, putra Murrah, putra Ka'ab, putra Lu'ay, putra Ghalib, putra Fihr, putra Malik, putra Nadhr, putra Kinanah, putra Khuzaimah, putra Mudrikah, putra Ilyas, putra Mudhar, putra Nizar, putra Ma'ad, putra Adnan. Nah, ini 3 kali nih. Mesti diulang lagi. Nah, sampai malam ini ulang-ulang gini. Ya. Jadi sampai di sini dengarkan, nasab Nabi SAW sampai ke Adnan disepakati ulama, tidak ada khilaf. Ingat ya, nasab Rasulullah Muhammad sampai Adnan tidak ada khilaf ulama, sepakat ulama sejarah. Makanya dinukilkan Imam Bukhari. Tetapi dari Adnan
sampai kepada Ismail. Ini yang dikhilafkan ulama. Berapa kakek tuh dilewati di situ? Ya. Sepakat Rasul itu turunan Ismail. Cuman dari Adnan ke Ismail ini berapa kakek tuh? Ada yang mengatakan 30 kakek, ada yang mengatakan 20 kakek, ada yang mengatakan 10 kakek, dan paling sedikit 4 kakek. Tetapi makanya kenapa kemudian dikatakan para ulama seperti yang dikatakan Imam Ibnul Qayyim, saya nukilkan perkataannya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika dia menyebutkan nasab Rasul sampai ke Adnan yang saya sebutkan tadi? Apa kata beliau? Ilahuna ma'lumus sihhati. Sampai sini jelas sahih katanya Ibnul Qayyim, maksudnya dari Muhammad sampai Adnan tadi. Kemudian dia mengatakan adapun ma fauqa dzalik, di atas itu dari Adnan ke Ismail, inilah jadi mukhtalafun fihi, diperselisihkan para ulama. Berapa kakek tadi? Apakah 30, apa 20, apa 10, dan paling sedikit 4, wallahu alam. Apalagi nama-namanya itu bukan nama-nama Arab, semua nama-nama asing. Tetapi saya mengambil pendapat yang dinukilkan Imam Ibnu Hisham, seorang penulis sejarah. Imam Ibnu Hisham itu seorang penulis sejarah. Apa kata Imam Ibnu Hisham? Beliau menyebutkan silsilah nasab dari Adnan ke Ismail. Beliau mengatakan dari Adnan ke Ismail itu adalah Adnan bin Ud atau Udad, ya. Adnan bin Ud atau Udad bin Muqawwim bin Nahur bin, ditulis nggak nih? Tulis. Adnan bin Ud bin Udad, Udad atau Ud sama saja, bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashhub bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim. Saya ulang. Adnan bin Ud atau Udad bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashhub bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim. Itu sampai Ibrahim. Sekarang dari Ibrahim sampai ke Nabi Adam, ya. Gimana nasabnya itu dari Ibrahim ke Nabi Adam tuh? Kata Imam Ibnu Hisham, Ibrahim bin Tarih, Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Sarug, ya. Saya ulangi, Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Sarug bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Salih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh, sampai Nabi Nuh, ya. Kemudian Nuh bin Lamik bin Mutawaslih bin Lamik bin Mutawaslih bin Anuh. Anuh itu Nabi Idris, ya. Kemudian bin Yarid bin Mahlayil bin Mahlayil bin Qainan bin Yanish bin Shith bin Adam. Ya, jadi kalau kita gabungkan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Nabi Adam itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Udad
bin Muqawim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashub bin Nabat bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Salih bin Arfakhshad bin Syam bin Nuh alaihi salam, Nuh bin Lamik bin Mutawaslih bin Anuh Idris bin Yarid bin Mahlayil bin Qainan bin Yanish bin Shith bin Adam alaihi salatu wassalam. Itu nasab dari Rasul sampai ke Adam. Ya. Ini kalau dihafal mantap nih. Ya kan? Taib. Ini dari segi nasab. Tapi saya tidak akan menjelaskan semua nasab Rasul. Kita akan menjelaskan sebatas hadis yang tadi saya baca. Dari Wasilah bin Asqa, Wasilah bin Al-Asqa. Dia berkata, Rasul bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Hashiman min Quraisyin, wastafani min Bani Hashim." Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak turunan Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Hashim dari suku Quraisy, serta memilihku dari Bani Hashim. Kita ambil kakek buyut Nabi, hanya 4 saja kita jelaskan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kita ambil dari Abdi Manaf ke bawah. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdi Manaf ini adalah kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Yang kedua Hashim, yang pertama Abdul Muttalib. Ya. Jadi Abdu Manaf ini dia punya 4 anak. Abdu Manaf ini punya 4 anak. Yang pertama Hashim, yang kedua Muttalib, yang ketiga Abdu Syamsi, dan yang keempat Naufal. Jadi Abdu Manaf punya 4 anak laki-laki, namanya Hashim, yang kedua Muttalib, yang ketiga Abdu Syamsi, yang keempat Naufal. Ini anak laki-lakinya, anak perempuannya banyak. Tapi orang Arab kan hanya melihat anak laki-laki karena nasabnya ke anak laki-laki. Lah Hashim dan Abdu Syamsi ini terakhir kembar. Hashim dan Abdu Syamsi ini kebetulan terakhir kembar. Lah Abdu Manaf ini siapa? Abdu Manaf inilah yang mencetuskan pertama kali di mana orang-orang Mekah Arab dikenalkan perniagaan dengan cara safar ke 2 negara, 2 daerah. Pertama Yaman, yang kedua Syam. Yang ini disebutkan di dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum rihlatash syita'i was-saif. Suka rihlah, safar musim dingin dan ke Yaman dan ke Syam. Lah yang pertama kan orang Quraisy supaya mereka menjadi oleh Allah kekayaan dan rizki yang luas, sehingga dengan rizkinya dia bersedekah, ngasih makan jemaah haji, sehingga namanya dilupakan. Yang dikenal Hashim itu kunyah karena dia suka buat roti, ngadon roti ngasih makan jemaah haji. Namanya bukan Hashim, Amr namanya Amr, tapi kunyahnya yang terkenal. Kadang kita ini nggak kenal nama tapi kenal gelar. Contoh Abu Bakar. Abu Bakar itu bukan nama, tapi orang kenalnya Abu Bakar kan. Siapa nama Abu Bakar? Siapa yang tahu nama Abu Bakar? Hah? Siapa yang tahu
nama Abu Bakar? Abdullah bin Utsman. Nama Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman. Tapi kalau disebut Abdullah bin Utsman orang nggak tahu. Tapi kalau disebut Abu Bakar, Umar orang tahu kan itu ya. Jadi dikenal gelarnya nggak kenal namanya. Sama dengan Hashim, dikenal gelarnya tak kenal namanya gitu ya. Lah Hashim ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dia punya anak banyak. Hashim ini baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Lah salah satu anaknya Hashim ini namanya Abdul Muthalib. Kenapa disebut Abdul Muthalib? Begini ceritanya. Jadi Hashim ini dia kebetulan menikah dengan, dia kan orang Mekah, menikah dengan orang Madinah dari suku Khazraj ya. Kemudian Allah takdirkan Hashim ini meninggal muda. Kemudian waktu itu punya anak namanya Syaibatul Hamdi. Syaibah Al-Hamdi namanya. Itulah nama asli Abdul Muthalib. Nama Abdul Muthalib itu namanya Syaibah Al-Hamdi. Jadi karena Syaibah ini, kenapa disebut Syaibah? Karena rambutnya putih semua. Brojol lahir itu putih rambutnya, beruban semua, namanya disebut Syaibah ya. Jadi Syaibah ini lahir yatim karena Hashim meninggal di Palestina sana, di Gaza ya. Akhirnya kemudian paman-pamannya, anak-anak Abdul Manaf itu seperti Abdul Syamsi, Naufal dan juga Muthalib itu menyarankan, nih saudara kita Hashim meninggal, dia punya anak kecil namanya Syaibah dan tinggal di Madinah bersama keluarga ibunya. Yuk kita bawa saja, kita rawat di Mekah saja. Akhirnya paman si Syaibah ini namanya Muthalib mau merawat Syaibah ini. Dibawalah Syaibah dari Madinah ke Mekah. Karena Syaibah ini orang Mekah nggak kenal siapa Syaibah ini, karena dia besar-besar di Madinah. Disangkanya Muthalib ini membeli budak namanya Syaibah ya. Oh jangan-jangan itu budaknya Muthalib itu katanya, padahal ponakannya. Makanya sejak itulah dipanggil Abdul Muthalib. Abdu itu budak, Muthalib itu Muthalib, jadi budaknya si Muthalib. Namanya bukan Abdul Muthalib, namanya Syaibah Al-Hamdi ya. Tapi karena orang nyangka Muthalib beli budak, maka orang memanggilnya Abdul Muthalib. Itu pula yang jadi masyhur. Bahkan Rasul sendiri mengatakan kalimat itu dalam peperangan kan, ana ibnu Abdul Muthalib, sayalah keturunan Abdul Muthalib, kata Rasul ya. Jadi Abdul Muthalib itu bukan nama asli, namanya Syaibatul Hamdi. Karena diambil oleh diambil oleh Muthalib. Orang Mekah menyangka Muthalib beli budak, maka orang-orang menyangka itu budaknya Muthalib. Maka sejak itu dipanggil Abdul Muthalib. Lah Abdul Muthalib sendiri itu punya anak banyak. Lah salah satunya anak Abdul Muthalib itu namanya Kelak dari Abdullah ini lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib ini bagus ditimbun Zamzamnya, maka sejak itulah hilang sumur Zamzam. Lah ketika Huza'ah berkuasa, akhirnya orang-orang Quraisy menyerbu Huza'ah, menang orang-orang Quraisy. Maka ketika itulah yang berkuasa orang Quraisy, dan yang pertama memimpin adalah Abdul Muthalib. Lah kedipaceklik hebat di Mekah itu pada masa kepemimpinan Abdul Muthalib itu orang susah air. Akhirnya Abdul Muthalib mimpi, dalam mimpinya ditunjuki seekor burung menggali satu tanah. Ada orang namanya Abrahah Al-Asram bangun gereja tinggi-tinggi di Yaman, saking tingginya disebut kulas. Kulas diambil dari kolam suah. Kalau enggak itu pecinya jatuh saking tingginya tuh. Maka gerejanya si Abrahah itu disebut kulas saking tingginya. Tiba-tiba gerejanya dihina sama orang Arab musyrik, karena kan Islam belum ada.
Datang ke gereja, berak pula dia di gereja itu. Buang hajat di dalam gereja itu. Dihinakan gerejanya Abraha itu. Kemudian ditaruh surat menghina Abraha. Marah Abraha itu. Kurang ngajar, masa gereja saya diberakin gitu. Ya, karena itu kan ingat, ini bukan orang Islam. Kalau orang Islam tidak boleh melakukan seperti ini. Ini masih musyrik, Rasul belum lahir. Ya. Marah Abraha. Karena marahlah maka Abraha pun menyiapkan pasukan gajah. Gajahnya enggak banyak, ada yang mengatakan 4 gajah, ada yang mengatakan 8 gajah, dan gajah yang ditunggangi Abraha namanya Mahmud. Ada namanya Mahmud di sini. Nah, itu gajahnya Abraha. Ya. Jadi berangkatlah tuh, karena orang Arab enggak kenal gajah, lihat gajah pun tidak pernah. Jadi ketika nengok gajah kaget lah, ini kayak binatang apa ini gajah ini. Sejak itulah pasukan ini disebut pasukan gajah. Berangkat dari Yaman ke Mekah tuh. Ada pasukan Arab mau menghadang, tapi konyol juga karena kekuatan Abraha kuat, namanya Dzunafar. Pasukannya kal ditangkap Dzunafar itu. Kemudian Dzunafar siap, ketika kalah jangan dibunuh, saya ikut kamu katanya. Akhirnya ikut tentara Abraha. Kemudian sampai di satu tempat namanya Taif. Di situ ada berhala namanya Lata yang disembah orang-orang Taif. Disangkanya Abraha itu mau menyerang Taif, mau menghancurkan berhala Lata. Maka orang-orang Taif nyembah sama Abraha. Jangan hancurkan berhala kami katanya, dan kami siap meletakkan loyalitas kami kepada engkau. Ambil nih petunjuk jalan supaya lebih dekat ke Mekah. Maka orang Taif menghadiahi seorang khirit. Khirit itu artinya guide, penuju jalan, namanya Abu Rugol. Abu Rugol. Ya. Tetapi saat di perjalanan Abu Rugol mati. Makanya Abu Rugol sampai sekarang kalau ada lewat di kuburannya dilempari batu sama orang Arab itu sampai sekarang. Kenapa? Karena pengkhianat Arab. Dia yang memberikan petunjuk jalan bagi Abraha ke Mekah, maka disebut pengkhianat. Jadi kuburannya Abu Rugol sampai sekarang ini kalau lewat dilempari batu tuh. Oh, dasar pengkhianat, dasar pengkhianat. Dan orang Arab mengatakan kalau pengkhianat tuh, oh, Abu Rugol tuh. Abu Rugol nih tuh. Kalau dia pengkhianat dibilang Abu Rugol sama orang Arab tuh. Ya. Lah ketika kemudian Abraha sampai dengan pasukannya di penangkaran unta, anak buahnya Abraha nyuri untanya Abdul Muthalib. 200 unta dicuri dia. Ketika sampai udah dekat dengan Mekah tuh, Wadi Muhassir, ya, udah dekat dengan Mekah. Maka akhirnya Abraha mengutus Hunatah al-Himyari. Ada orang namanya Hunatatul Himyari, Hunatah al-Himyari. Disuruh nanya siapa pemimpin Arab. Coba datangkan kepadaku, kata Abraha. Maka Hunatah al-Himyari kemudian mengatakan, siapa pemimpin kalian? Maka tiba-tiba mereka mengatakan Abdul Muthalib. Datangkan Abdul Muthalib ke sini. Datanglah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kan besar orangnya, ganteng, gagah gitu ya. Abraha ini kecil orangnya, pendek, hitam lagi. Ya. Jadi dia turun dari gajah. Kok nengok Abdul Muthalib segen dia. Kayaknya punya pamor, punya karisma kan. Langsung turun dari gajahnya, ngampar di padang pasir. Maka karena Abraha tidak bisa bahasa Arab, Abdul Muthalib tidak bisa bahasa Ethiopia, akhirnya Hunatah al-Himyari ini yang menerjemahkan. Hei Hunatah, kata Abraha, bilang sama pemimpin Arab Abdul Muthalib itu, macam mana menurut dia saya akan hancurkan Ka'bahnya itu? Ada perlawanan enggak, katanya. Maka Hunatah mengatakan, ya Abdul Muthalib, Abraha ngomong ini. Macam mana menurut kamu, katanya. Kata Abdul Muthalib, aku enggak peduli dengan Ka'bah. Aku peduli dengan untaku. Dia sudah nyuri 200 untaku, mana untaku, katanya. Kata Abraha sambil ketawa, tadinya aku hormat sama kamu, katanya. Gara-gara kau singgung unta, hilanglah hormatku, katanya. Akulah mau menghancurkan Ka'bahmu, kok kau santai-santai aja? Kok malah tanya unta pula, katanya. Kata Abdul Muthalib, dia mengeluarkan satu mutiara kata yang dikenang sampai hari ini orang-orang Arab. Apa kata Abdul Muthalib? Hei Abraha,
Ka'bah itu punya Rabb, punya penjaga sendiri. Al-Ka'batu Rabbun Yahmi. Ka'bah itu punya penjaga sendiri yang akan menjaga dia, dan itu Allah. Adapun unta-unta itu milikku, kembalikan katanya. Kalau kau nyerang Ka'bah, serang sana, udah nggak ada urusan saya dengan Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada penjaganya. Aku ini pemilik unta saja, kembalikan untaku katanya. Akhirnya Abdul Muthalib, Abraha ini baik juga, dikasihkan untanya. Kemudian pergi Abdul Muthalib meninggalkan pasukan Abraha. Ketika Abraha Abdul Muthalib ini sudah pergi, maka ada ajudannya Abdul Muthalib yang ikut sama dia, bisikkan ke telinga Ka'bah, hei gajah, kau jangan macam-macam ya, katanya. Bahasa kita ya. Dan kau hancurin Ka'bah, kau jangan macam-macam gitu. Paham pula si gajah tuh. Jadi ketika kemudian sudah pergi nih Abdul Muthalib dan orang-orang yang bersama dia itu, Abraha ini karena sudah dekat Wadi Muhassir dengan Mekah tuh, dengan Ka'bah itu gajah disuruh bangun tak mau bangun. Kayak antum kalau subuh tak mau bangun tuh, itu gajah Abraha tuh. Jadi dibangun-bangun nggak mau bangun juga tuh. Tapi kalau ke arah lain mau dia. Kalau ke arah Mekah nggak mau bangun. Tapi kalau ke arah mana saja terserah. Mau balik ke Yaman bangun dia. Ayo pulang, ayo pulang. Tapi kalau ke arah Mekah tak mau dia. Deprak aja gitu ya. Marah Abraha, dipecutinya gajah itu tak mau bangun juga. Akhirnya dia meninggalkan gajah-gajahnya dan mau jalan kaki. Ketika hendak berjalan kaki itulah tiba-tiba langit gelap sak gelap-gelapnya. Rupanya pas dongak ke atas, rupanya burung-burung hitam ababil, burung-burung laut itu sudah ada di atas kepalanya. Masing-masing satu burung bawa 3 batu. Ketika itu burung-burung itu penuh, entah berapa ribu burung di awan itu menutupi matahari, gelap segelap-gelapnya. Ketika mereka mendongak ke langit, burung itu sudah melempari batu. Allah katakan ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Tahulah daun dimakan ulat bolong-bolong. Artinya kalau kena keluar dari belakang, kena dada keluar dari punggung. Udah kayak senapan aja tuh. Dan panas membakar. Karena itu batu min sijil. Ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul, kata Allah. Lah, ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Yang tidak selamat mati di tempat. Azab yang lain. Apa azabnya? Tiba-tiba kulit dagingnya terkelupas, terpisah dari tulangnya, berjatuhan sampai mati, jadi tengkorak. Termasuk Abraha sempat diselamatkan tapi mati. Disitulah Allah Subhanahu wa taala turunkan, ara'aita alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Turun surah Al-Fil ini. Ini peristiwanya kapan? Di zaman Abdul Muthalib. Ya. Lah ketika Abdul Muthalib ini melihat bagaimana kehancuran Abraha, lah 50 hari setelahnya atau 1 bulan setengah setelahnya lahirlah Nabi Muhammad. Dari putra beliau namanya Abdullah. Abdullah menikah dengan Aminah bintu Wahbin. Tapi sayang, ketika Abdullah hendak safar berniaga ke Syam, kemudian mampir di Madinah, tiba-tiba terserang corona. Kalau sekarang corona, kalau dulu namanya wabah Yathrib. Sebab wabah itulah meninggal Abdullah. Rasul masih di kandungan ibunya tuh, belum lahir. Makanya seyatim-yatimnya anak yatim itu kalau masih di kandungan ibunya, bapaknya meninggal, kayak Nabi itu. Jadi brojol saja dia tidak kenal bapaknya karena sudah meninggal di kandungan. Lah kejadian lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya memang diperselisihkan kapan waktunya, tapi yang masyhur hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, ya kan? Karena belum ada tahun waktu itu, belum ada Hijriah. Maka lahirlah Rasul setelah 50 hari peristiwa perang gajah. Dan perang gajah ini bagian daripada irhasat mukjizat.
Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah azza, inilah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kita ngaji, nanti minggu depan kita lanjutkan. Taib, sebelum saya tutup biasa, di sini ada hadiah, ya kan? Tutup bukunya, jangan ada yang baca. Saya minta dari sebelah kanan dulu, dari lurus saya ke kanan sini, yang sini didiam. Ya. Pertanyaannya, sebutkan nasab Nabi sampai Abdul Manaf sajalah. Oh, siapa nih? Antum. Berdiri, yang kencang. Bin Qusay bin Kilab pula, jauh kali. Ulangi. Ahsan. Nah, itu maksudnya dapat antum udang jumbo. Nah, taib. Oke, duduk lagi. Sebelah dari kanan, sekarang kiri. Kiri. Sebutkan 2 istri Nabi Ibrahim saja. Antum. Hajar sama Sarah. Ahsan. Ambil. Apa ini? Momogi. Taib. Balik ke kanan. Nih. Akhwat sebentar, gantian. Ya. Putra Ismail. Sebutkan berapa putra Ismail? Sebutkan 2 saja. Enggak usah banyak-banyak. Yang belakang ayo. Jangan lihat buku. Lama kamu antum. Cepat. Nabat sama Abbas. Ahsan. Masya Allah. Taib dari sini, dengerin. Dari sini. Ya. Berapa istri Nabi Yakub? Sebutkan 2 saja. Cepat antum. Berdiri. Siapa? Lia dan Zulfahsan. Masya Allah. Dapat antum. Diam ya. Ikhwan gantian. Ini masih banyak hadiahnya. Ahwat dulu. 4 pertanyaan ahwat. Dengerin ahwat. Tolong dengar. Kalau ahwat nih, kalau antum ribut dia nggak dengar jawabannya. Pertanyaan untuk ahwat. Pertanyaan untuk akhwat. Dengerin. Nabi Ibrahim itu punya putra Ishak. Ishak itu punya 2 putra. Dari 2 putra ini melahirkan Bani Israel dan melahirkan bangsa Eropa. Siapa 2 putra ini namanya? Yang melahirkan Bani Israel siapa? Yang melahirkan bangsa Rom Eropa siapa? Diam Ikhwan, diam. Ahsanti, Masya Allah. Ini kita sisihkan nih hadiahnya. Apa hadiahnya ini? Momogi.
Baik. Pertanyaan kedua, akhwat dengerin. Pertanyaan yang kedua. Dari putra Lia itu kan ada 6. Dari putra Lia itu ada 4 sajalah. Ayo, siapa saja? Ruben, tadi disebutkan bahwa di antara nasab Nabi itu sampai ke Abdi Manaf. Abdi Manaf ini punya 4 putra. Siapa saja tuh putra Abdi Manaf tuh? Tar dulu Ikhwan, masih ada aman-aman itu. Hah? Ayo. Putra Abdul Manaf siapa aja? Hah? Akhwat. Budak ini. Hashim 1, Muthalib 2, Abdul Syamsi 3, yang terakhir siapa? Yang terakhir siapa? Abu Humairah? Bukan. Naufal, ahsan. Dampak 3. Taib, 1 lagi. Nanti balik ke Ikhwan. Dengerin akhwat, 1 pertanyaan lagi. Dari Abdul Manaf nih kan punya 4 turunan kan, Hashim, Muthalib, Abdul Syamsi, Naufal. Rasul siapa? Yang nasabnya sampai kepada Rasul itu siapa tuh? Dari turunan Abdul Manaf. Hashim, ahsan. Taib. Sekarang Ikhwan, balik ke Ikhwan, dengerin. Pertanyaan untuk Ikhwan. Ada 2 peristiwa di zaman peristiwa apa tuh 2 tuh? Langsung mantap. Penggalian sumur sama ahsan, masya Allah. Ambil. Kenapa? Apa penyebab? Itu yang belakang tuh. Ayo antum. Apa tuh? Ayo. Ngomong apa orang nih? Diam. Si banyak hadiahnya, tenang. Ya. Hashim itu dia gelar. Siapa nama aslinya dan kenapa disebut? Ganti akhwat dulu. Dengerin akhwat. Diam. Mundur. Aduh. Akhwat, diam. Ini pertanyaan untuk akhwat. Pertanyaan untuk akhwat. Yang pertama kali menciptakan atau memulai perniagaan bagi orang-orang Quraisy itu siapa? Jangan ribut. Jawab, bukan suruh ribut. Jawab. Abdul Manaf, ahsanti. Ahsanti. 1 lagi.
Akhwat, nanti balik ke hewan. Satu lagi ke akhwat nih. Selain daripada istri Ibrahim, istri Yakub, istri Ibrahim itu kan pertama Sarah, kemudian Hajar. Di sana ada dua istri Ibrahim tuh. Siapa namanya tuh? Siapa? Selain Sarah dan Hajar. Ayo tunjuk aja tuh musrifnya tuh, musrifahnya tuh. Siapa? Hah? Qaturo satunya? Qaturo dan? Hah? Qaturo dan Hajun. Ya benar, Qaturo dan Hajun. Siapa yang jawab tuh? Nah, ini dapat nih. Oke. Balik ke Ikhwan, dengerin. Aduh. Antum. Alamak. Siapa? Hah? Nabat. Ahsan. Udah. Kalau lama nggak dapat apa-apa. Ya. Taib. Sampai di sini. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,